yakni membawa manusia kepada pencipta bom atom yang menimbulkan malapetaka. Menghadapi hal yang demikian, ilmu pengetahuan yang pada esensialnya mempelajari alam sebagai adanya mulai dipertanyakan untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan. Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, apakah para ilmuwan harus berpaling ke hakikat moral? Bahwa ilmu itu berkaitan erat dengan persoalan nilai-nilai moral. Keterkaitan itu dengan nilai-nilai moral agama sebenarnya sudah terbantahkan ketika Copernicus menemukan teorinya. Bumi yang berputar mengelilingi matahari, sementara ajaran agama menilai sebaliknya. Maka timbul interaksi antara ilmu dengan moral yang berkonotasi metafisik, sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan. Di antaranya agama, timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik ini, yang berkulminasi pada pengadilan Inkuisisi Galileo, yang oleh pengadilan dipaksa untuk mencabut pernyataan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Pengadilan Inkuisisi Galileo ini selama kurang lebih dari 2,5 abad mempengaruhi proses perkembangan berpikir di Eropa. Dalam kurun waktu ini, para ilmuwan berjuang untuk menegakkan ilmu berdasarkan penafsiran alam sebagai mana adanya dengan semboyan ilmu-ilmu yang bebas nilai. Setelah pertarungan itulah, ilmuwan mendapatkan kemenangan setelah memperoleh keotonomian ilmu, artinya kebebasan dalam melakukan penelitian dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya. Setelah ilmu mendapatkan otonomi yang terbebas dari segenap nilai bersifat dogmatik, ilmu yang leluasa dapat mengembangkan dirinya baik dalam bentuk abstrak maupun konkret seperti teknologi. Teknologi tidak diragukan lagi manfaatnya bagi manusia. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan teknologi yang mengakibatkan proses dehumanisasi? Apakah ini merupakan masalah kebudayaan atau masalah moral? Apabila teknologi itu menimbulkan ekses yang negatif terhadap masyarakat, dihadapkan dengan masalah moral dan ekses, ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, pada ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Golongan pertama berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah akan dipergunakan untuk tujuan yang baik ataukah untuk tujuan yang buruk? Golongan ini ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total, seperti pada waktu era Galileo. Golongan kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya haruslah berlandaskan nilai-nilai moral. Golongan kedua ini mendasarkan pendapatnya pada beberapa hal, yakni 1. Ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya 2 perang dunia yang mempergunakan teknologi keilmuan. Kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esoterik dengan kaum ilmuwan yang lebih mengetahui tentang ekses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Yang ketiga, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik pembuatan sosial. Berdasarkan ketiga hal di atas, maka golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Dari dua pendapat golongan di atas, kelihatannya netralitas ilmu terletak pada epistemologisnya saja. Artinya dapat berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran yang nyata. Sedangkan secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada hakikatnya mengharuskan seorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Tanpa ini, seorang ilmuwan akan lebih merupakan seorang momok yang paling menakutkan. Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Ketika normatif menetapkan kaidah-kaidah yang mendasari pemberian penilaian terhadap perbuatan-perbuatan yang apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak terjadi, serta menetapkan apa yang bertentangan dengan yang seharusnya terjadi.
Pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu pada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, dan nilai dan norma yang bersifat utilitaristik kegunaan. Hati nurani di sini adalah penghayatan tentang apa yang buruk yang dihubungkan dengan perilaku manusia. Nilai dan norma yang harus berada pada etika keilmuan adalah nilai dan norma moral. Lalu apa yang terjadi kriteria pada nilai norma moral itu? Nilai moral tidak terdiri sendiri, tetapi ketika ia berada pada atau menjadi milik seseorang, ia akan bergabung dengan nilai yang ada seperti seseorang. Ia akan nilai agama, hukum, budaya, dan sebagainya. Yang paling utama dalam nilai moral adalah yang terkait dengan tanggung jawab seseorang. Norma moral menentukan apakah seseorang berlaku baik ataukah buruk. Dari sudut etis, bagi seseorang ilmuwan, nilai dan moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Penerapan ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan, apakah itu berupa teknologi maupun teori-teori emansipasi masyarakat dan sebagainya itu, mestilah memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai adat, dan sebaiknya. Ini berarti ilmu pengetahuan tersebut sudah tidak bebas nilai, karena sudah berada di tengah-tengah masyarakat luas dan masyarakat akan mengujinya. Oleh karena itu, penanggung jawab lainnya berkaitan dengan penerapan teknologi di masyarakat, yaitu menciptakan hal positif. Namun, tidak semua teknologi atau ilmu pengetahuan selalu memiliki dampak positif berada di tengah masyarakat. Kadangkala teknologi dampak negatif, misalnya masyarakat menolak atau mengklaim suatu teknologi bertentangan atau tidak sejalan dengan keinginan dan pandangan-pandangan yang telah ada sebelumnya, seperti rekayasa genetik, cloning manusia, yang dapat dianggap bertentangan dengan kodrat manusia atau ajaran agama. Di bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan bukan lagi memberikan informasi, namun harus memberikan contoh. Dia harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan kalau berani mengakui kesalahan. Semua sifat ini merupakan implikasi etis dari proses penemuan kebenaran secara ilmiah. Di tengah situasi ini, di mana nilai mengalami kegoncangan, maka seorang ilmuwan harus tampil ke depan. Pengetahuan yang dimilikinya merupakan suatu kekuatan yang akan memberinya keberanian. Hal yang sama harus dilakukan pada masyarakat yang sedang membangun. Seorang ilmuwan harus bersikap dengan seorang pendidik dengan memberikan contoh yang baik. Kemudian bagaimana solusi ilmu yang terkait dengan nilai-nilai? Ilmu pengetahuan harus terbuka pada konteksnya. Dalam agama lah yang menjadi konteksnya itu. Agama mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikatnya, yakni mengalami realitas alam dan mengalami ekstensi Allah, agar manusia menjadi sadar dan hakikat penciptaan dirinya dan tidak mengalahkan ilmu pengetahuan melalui pada praksis pada kemudahan-kemudahan material duniawi. Solusi yang diberikan oleh Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan yang terkait dengan nilai adalah dengan cara mengembalikan ilmu pengetahuan pada jalur semestinya, sehingga ia menjadi berkah dan rahmat kepada manusia dan alam, bukan sebaliknya membawa mudharat. Tentang tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa perbedaan pendapat antara filosof dan para ulama. Sebagai pendapat bahwa pengetahuan sendiri merupakan tujuan pokok bagi orang yang menekuninya, dan mereka ungkapkan tentang hal ini dengan ungkapan ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan, seni untuk seni, sastra untuk sastra, dan lain sebagainya. Menurut mereka, ilmu pengetahuan hanyalah sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri. Sebagian yang lain cenderung berpendapat bahwa tujuan ilmu pengetahuan merupakan upaya para peneliti atau ilmuwan menjadi ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menampakkan kesenangan manusia dalam kehidupan yang sangat terbatas di muka bumi ini. Menurut pendapat yang kedua ini, ilmu pengetahuan itu untuk meringankan beban hidup manusia atau untuk membuat manusia senang. Karena dari ilmu pengetahuan itulah yang nantinya akan melahirkan teknologi jelas sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai masalah, seperti kebutuhan pangan, sandang, energi, kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat yang lain cenderung menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan. Nah, itu saja tugas dari saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.